Syarikalah ilawal awalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dipayun sakumaha biasa urang manjatkeun puji syukur katut Allah Subhanahu wa taala jawajal. Anu parantos mapadinan ka urang pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah dina penting ieu urang parantos tiasa kumpul-kumpul bogo karonyo. Di mana nyata orang bisa bertemu, bertatap muka, silaturahmi jeung para guru-guru yang sadaya. Begitu alhamdulillah para hadirin sadaya mulia, mudah-mudahan dina kumpulna urang, niatan urang di bumina dugi ka dieu insyaallah kenging pahala anu berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu kitu mudah-mudahan sagala anu parantos nyata dicurahkeun ku guru urang sadayana, mudah-mudahan ieu sing janten hateun kabarakahan kanggo urang. Wabil khusus atau di dunia demikian ke akhirat. Daya daya anu kurang diharap-harap, terutama nyata iwati nyata sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan poina kitu urang sadayana hartana tu abah kekeluargaan parik para tetangga oge sadana singking barokati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke kota Mekah, beli korma di Pondok Ranji. Lamun orang hayang hirup berkah, wayana ajak bersama-sama ngararaji gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Da eta poncina mah kunci. Lamun orang teu ngaji mah tuh moal bukan naon-naon nya. Da geus wae kitu, alhamdulillah nya. Anu sakumaha nyaeta pepeling-pepeling ka urang, terutama anu melalui radio, TV jeung sabagena. Bencana-bencana ayeuna nu keur marajalela nya. Gunung-gunung hartana tu teureun-eureun erosi. Karuhan di hartana tu dina gempa jeung sagala longsor. Oge banjir bandang ieu menjadikeun pepeling ka urang sadayana. Mudah-mudahan ku anu contoh anu seperti ieu urang bisa mendekatkan diri ka Allah Subhanahu wa taala, kalawan bisa ngalaksanakeun ibadah anu samana mestinya. Tapi anu kitu hadirin sadaya mulia, beribadah semua sahur lantaran masih kena seluruh pinang nu bade dikabukakeun nya insyaallah mudah-mudahan di masa kitu bae halanan kurang lebihna mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan disambung dengan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia, perkumpulan zikir salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam naungan rahmatullah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita mendapatkan redha dari Allah, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada keluarga besar Haji Muhammad Jaim, keluarga besar almarhum Eri bin Sayun, keluarga besar Haji Rahman, dan keluarga besar Kampung Serpong BSD serta tokoh masyarakat lainnya yang ikut serta berpartisipasi dengan tegaknya syiar dakwah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah, man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Siapa orang yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, menghebat-hebatkan syiar-syiar Allah, memperdulikan syiar-syiar Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min taqwal qulub. Itu salah satu tanda, merupakan tanda ketakwaan hati seseorang. Semoga perkumpulan kita diijabah oleh Allah, niat kita digabul oleh Allah, hajat kita digabul oleh Allah, musibah diangkat oleh Allah, dunia dan akhirat dijaga kampung-kampung kita dari segala bahaya. Barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jam'ana fi majma'il karim fi lailatul barakah min Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita takdir dalam kemuliaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada pernah kita memintanya, namun Allah memilih kita menjadi sebaik-baik umat, yaitu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz dalam takdir Allah. Beruntunglah orang-orang yang ittiba, yang mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah mengatakan nanti akan terjadi pada saat di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, yauma la yuhzillahu nabi, yang mana di hari tiada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ahu, mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad, mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Maka Allah terangkan wajah mereka, Allah hadapkan cahaya-cahaya mereka di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan kiri mereka, penuh dengan cahaya Sayyiduna Muhammad. Yaquluna, mereka orang-orang yang mencintai Rasulullah berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Begitulah perkataan mereka nanti di yaumil qiyamah. Orang yang bersimpuh duduk dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami ya Rabb, innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka para penduduk surga, mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan cahaya yang memancar di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan kiri mereka, dengan sebab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata di dalam hadisnya yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi, bahwasanya man ahya sunnati faqad ahyani, siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka dia telah menghidupkan aku. Beruntunglah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang disebut oleh lidah yang suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melintasi taman-taman surga, maka mampirlah wahai para sahabatku. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Wa hiya hilakut dzikr aw hilakul ilm. Orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah, orang-orang yang duduk
menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taman surganya di dunia sebelum di akhirat. Beruntung kita pada malam hari ini duduk bersimpuh di taman-taman surga Allah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Orang siapapun dia yang menghidupkan sunnahku ketika telah rusak umatku, di tengah-tengah rusaknya umatku, namun masih ada orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, namun masih ada orang yang menghidupkan majlis-majlis zikir, namun masih ada orang yang menghidupkan majlis-majlis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka falahu ajrun syahid, maka orang itu diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan yang luar biasa pada malam hari ini, malam tahun baru, di malam 1 Januari yang banyak telah kita saksikan daripada tahun-tahun yang kemarin, bahwasanya para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz menyaksikan bahwasanya malam ini adalah malam yang paling banyak umat muslimin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam panggung-panggung dangdutnya, dengan berbagai macam maksiatnya dalam perzinahan, dalam mabuk-mabukan, dalam perjudiannya. Namun masih ada penangkal daripada musibah bala dunia dan akhirat, yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir, perkumpulan orang-orang yang bersalawat adalah salah satu penolak bala, paku daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala yang akan turun tertahan dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan musibah, bala, berbagai macam kesulitan, wa anta fihim, kalau di tengah-tengah mereka masih terdapat Rasulullah. Imam Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, wa anta fihim, di situ terdapat Rasulullah. Para ulama hadis menafsirkan ayat ini bahwasanya wa anta fihim muncul, menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya para istighosah, memohon kepada Allah agar supaya kita tidak terkena dampak musibah tersebut. Semoga kampung ini, Kampung Serpong, Kelurahan Serpong, Tangsel, BSD, dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang ditanggalkan oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwasanya diceritakan ada seorang ibu-ibu yang dalam kerinduan terhadap anaknya yang sudah lama wafat. Seorang ibu rindu terhadap anaknya, yang menanyakan perihal kepada hal tersebut kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diceritakan perihalnya, wahai Imam, berikanlah aku sebuah amalan. Amalan apa wahai ibu? Yaitu amalan yang aku bertemu dengan anakku di alamul barzakh. Aku rindu dengannya dan aku tidak mengetahui keadaannya sekarang. Maka diberikan amalan tersebut kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka tak kala beberapa hari diamalkan, bahwasanya si ibu ini menangis kembali lagi kepada Imam Hasan Al-Basri dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Apa yang terjadi denganmu wahai ibu? Sesungguhnya telah aku amalkan daripada apa yang kau berikan kepada aku,
maka Allah menampakkan sesungguhnya anakku dalam belenggu siksa yang menakutkan, yang aku tidak tega melihatnya, mendapatkan siksaan kubur dari para malaikat. Wahai imam, bagaimanakah cara menolong anakku ini ke dalam keadaan seperti ini? Maka Al-Imam Hasan Al-Basri hanya terdiam dan ikut menangis dan bersedih dengan keadaan anak seorang ibu tersebut dalam keadaan siksa yang luar biasa. Maka tak kala imam tertidur, setelah ibu tersebut mengungkapkan ceritanya, pulanglah ibu tersebut, Imam Al-Hasan Al-Basri dalam keadaan istirahat, tertidur pada malam itu Imam Hasan Al-Basri, namun bermimpi kepada anak seorang ibu yang diadukan tadi, bahwasanya berkata anak ini, wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau tidak mengenali aku? Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tidak mengenalimu. Siapa engkau dengan pakaian sorga seperti ini, dengan adanya mahkota di kepalamu? Aku adalah anak seorang ibu yang merintih, yang bersedih kepadamu. Apa yang menyebabkan engkau ini memakai mahkota dengan pakaian-pakaian sorga, dengan berwarna hijau, dengan penuh dengan cahaya ini? Maka anak ini berkata, sesungguhnya dengan sebab ada seseorang yang mampir melewati pekuburan, yang pada saat itu kami berjumlah sekitar 500 orang dalam keadaan disiksa. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang lidahnya, yang qalbunya itu tidak lepas bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semua malaikat terhenti dari aktivitas menyiksa mereka dengan sebab salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan salawat tersebut aku mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man sarrahu an yulqiyallah wa huwa alaihi radin falyuksir minas salati alaiya. Siapa orang yang merasa senang, yaitu redha dalam keadaan berjumpa dengan Allah, Allah redha berjumpa dan senang berjumpa dengannya, falyukthir minas salati alayya, hendaknya dia memperbanyak salawat kepada aku. Dan keuntungan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, yaitu Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk mengistighfarkan dosa-dosanya dan kesalahannya untuknya setelah dia mati. Jadi orang yang gemar bersalawat kepada Rasulullah, itu makhluk-makhluk yang ada di seluruh bumi itu mengistighfarkan si mayit yang masih hidupnya senang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang duduk nanti di hari kiamat dekat dengan aku, yaitu dia orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan min islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi ya, disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bagus adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Dia meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat. Karena itu salah satu tanda kata Rasulullah seorang muslim yang baik. Pada malam hari ini acara kita acara yang berkekekalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak hadis disebutkan oleh jumhur ulama ya, siapa orang yang bersalam kepada Rasulullah, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi,
Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tersebut, tidaklah seorang muslim itu mengucapkan salam kepadaku terkecuali melainkan Allah kembalikan rohku untuk menjawab salam dari mana ia di antara umatku mengucapkan salam tersebut. Ya, di zaman dahulu ada kaum Ansar didatangi oleh Rasulullah di rumahnya. Rasulullah datang ketuk pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaum Ansar tidak menjawab salam Rasulullah sampai 2 kali, melainkan di dalam qalbunya, di dalam hatinya dia menjawab salam tersebut. Pas ketiganya, ya Rasulullah mengucap salam lagi, gak dijawab. Rasulullah gitu, orang yang paling tahu akhlak, paling tahu adab. Kalau dia bertamu, dia ngucapin salam 3 kali, gak ada jawaban, Rasulullah balikkan badannya. Ya, ketika Rasulullah balikkan badannya, keluar itu sahabat Ansarnya, keluar dari rumahnya, wahai Rasulullah, tunggu. Apa kata Rasulullah ketika membalikkan badannya? Kenapa engkau tidak menjawab salamku? Aku sudah mengucap 3 kali, namun engkau tidak terdengar jawaban salam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau mengucapkan salam kepada aku telah menjawab salammu, namun aku jawab dengan hati, wahai Rasulullah, agar sengaja tidak terdengar olehmu, agar supaya rumahku, keluargaku mendapatkan barakah doa darimu. Jadi ketika orang ya mengucapkan salam itu adalah doa, apalagi Rasulullah yang mendoakan, mustajab, gak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah paling sempurna mengucapkan salam. Pada saat itu terharu para sahabat, agar supaya apa? Keluarga aku barokah dengan doamu, rumah tanggaku barokah dengan doamu, semua kehidupanku barokah dengan sebab dirimu wahai Rasulullah. Begitu. Jadi orang yang paling banyak bersalam kepada Rasulullah, maka dia akan paling banyak barokahnya. Ya, kalau diterjemahkan satu-satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu, ya, warahmatullahi, dan rahmat kepadamu dan keberkahan atasmu. Itu dari Rasulullah. Begitu juga yang menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya orang-orang saleh terdahulu, para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, mereka berkhalwat, rata-rata mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah dalam setiap malamnya puluhan ribu. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000. Pengarang daripada kitab Maulid Sintut Durar, Sayyidul Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, mengucapkan salam ya 15.000 sampai bahkan 25.000 di dalam manaqibnya. Salam kepada Rasulullah SAW. Begitu juga salawat kepada Rasulullah. Orang itu kalau sudah dijawab oleh Rasulullah, sudah pasti kehidupannya sejahtera, barokah. Makanya kita tadi mengucapkan salam bersama-sama, Assalamu alaika zainal anbiya, Assalamu alaik, pakai qalbu. Sama Rasulullah pakai qalbu. Al-mu'minun alladhi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu apabila dia disebutkan nama Allah, bergetar qalbunya. Bergetar dia punya qalbu. Apalagi Rasulullah berada, mengucapkan salam kepada Rasulullah khairul bariyah. Bergetar karena kita siap-siap ketika kita mengucapkan salam, itu dijawab salam kita sama Rasulullah. Pada saat itu Allah melimpahkan rahmatnya, barokahnya, kesejahteraannya kepada kita. Getarkan qalbu kita. Orang kalau sudah pakai qalbu, akan bercahaya qalbunya, ya. Akan bercahaya qalbunya, akan bergetar qalbunya, akan nyaman. Ada di dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram, nyaman. Makanya pakai qalbu.
Beda orang pakai kolbu sama pakai lidah, pakai suara. Suara yang bersumber dari kolbu itu bisa menggetarkan diri kita kepada Allah. Ya, itu kolbu-kolbunya para awliya Allah. Kita berziarah ke makam salihin, kalau pakai kolbu bergetar kolbu kita. Wa may yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu hidup, para wali-wali Allah itu hidup. Nah, ketika kita menghubungkan dengan kolbu kita, bergetar kolbu kita. Ketika kita mengucap salawat kepada Rasulullah, bergetar rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah itu orang yang paling cinta kepada umatnya. Ada di zaman Rasulullah namanya Zahir bin Haram, sahabat Nabi. Zahir bin Haram namanya, orang yang cinta kepada Rasulullah. Dia orangnya nggak kaya, orangnya miskin, pakaiannya nggak pernah bersih, pakaiannya kumal. Kalau bahasa kita kumal, kalau bahasa dekil, lamun bahasa Sundana tarkil tea, punten ya. Jadi keluar juga bahasa ini. Ya, mungkin di sini bahasa Sunda ya. Mohon sudah campur ini ya. Mohon. Yang penting kan paham kan gitu. Jadi di zaman Rasulullah ada yang namanya sahabat Nabi Zahir bin Haram. Orang yang miskin, pakaiannya nggak pernah bersih, dekil. Ya. Namun dirinya, kalbunya itu sangat cinta yang mendalam kepada Rasulullah. Setiap dia berangkat berdagang, pasti dia mampir ke rumah Rasulullah. Apa? Minta doa. Tak kala dia mampir ke rumah Rasulullah, nggak ditemuin Rasulullah ada. Yang ditemuin hanya Ummul Mukminin, istrinya Siti Aisyah. Tak lama kemudian Zahir bin Haram ini langsung lanjut berangkat ke pasar. Aisyah datang ke Rasulullah, disambut oleh Aisyah. Wahai Rasulullah, tadi Zahir bin Haram kesini nyari engkau. Lalu kukatakan bahwasanya engkau belum pulang. Maka Zahir bin Haram langsung melanjutkan perdagangan di pasar di Madinah. Rasulullah adalah orang yang paling peduli kepada orang yang cinta kepada dia. Ya, nggak ditanya butuh apa dia kemari, gitu. Orang susah datang ke Rasulullah, idza da'ahu, ya, idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau datang orang susah, ya, datang orang miskin, datang orang fakir, itu paling peduli kalbunya kepada mereka. Karena Rasulullah kalbunya rahmatan lil alamin. Dicari langsung oleh Rasulullah pada saat itu juga, dilihat itu, oh ada Zahir bin Arqam itu di pasar. Zahir bin Arqam nggak lihat, Zahir bin Haram nggak lihat Rasulullah datang, dipeluk dari belakang. Dipeluk dari belakang, berkata Rasulullah kepada Zahir bin Haram, kepada seluruh penduduk pasar Madinah menyaksikan ucapan dari Rasulullah sambil ketawa, sambil kelihatan gigi gerahamnya, saking bergembiranya ketemu orang dengan orang yang cinta kepadanya. Ya. Apa kata Rasulullah? Man yashtari hadzal 'abd. Siapa yang mau beli ini budak? Kaget. Zahir bin Haram ini kaget, si Zahir ini. Kaget. Gimana gak kaget? Siapa yang mau beli budak ini? Kaget atuh. Ruasun merenya. Ruasun. Kalau bahasa Yamannya begitu. Bahasa Yaman gitu. Ruasun gitu. Kaget. Siapa yang hendak mau menjual diriku? Siapa gerangan yang memegangku? Tuh pas dia lihat Zahir, teman-temannya pedagangnya ngelihat berketawa semuanya, susurian gitu. Ada hurjan kayak diajak bercanda oleh Rasulullah sampai gigi gerahamnya kelihatan, berarti Rasulullah gembira. Kita kalau kebayangin Rasulullah gembira gimana? Ikut gembira gitu ya. Ya Allah, subhanallah, sholli ala Nabi Muhammad. Dua kali disebut lagi, man yashtari hadzal 'abd. Siapa yang mau beli ini budak? Mulai curiga Zahir. Dicium wanginya adalah wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik mukanya Rasulullah, betapa gembira. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin menjual diriku? Rasulullah senyum.
Ya Rasulullah, walaupun engkau jual diriku, aku ini orang yang berkulit hitam, orang yang pemalas, walaupun laku juga murah harganya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Memang orang melihat dari fisikmu, dari materimu adalah engkau seperti orang yang tidak berharga. Namun di sisi Allah engkau adalah orang yang khali, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena engkau cinta kepadaku, aku cinta kepadamu. Yang membuat makam seseorang tinggi di hadapan Allah karena qalbunya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita sedikit pun dipandang oleh Allah kecuali qalbu ini terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam syair yang kita baca, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang disinggahi oleh Rasulullah laysa muhtajan ila suruji, tidak butuh pelita karena Rasulullah adalah pelita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menafsirkan qasidah ini, kullu baitin anta sakinuhu, bait bisa dikatakan adalah qalbu. Kalau qalbu sudah memancar ingat kepada Rasulullah, tidak butuh penerang lagi. Rasulullah itu adalah sirajan munira, cahaya yang terang benderang. Beruntung pada malam hari ini kita sebut-sebut Rasulullah, kita sebut-sebut sahabat Rasulullah, kita baca maulid Ati'ul Lami. Itu kita menghidupkan sunnah Rasulullah pada malam hari ini. Kita berkumpul hanya mendengarkan daripada kisah-kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah, yauma la yukhzillahu an-nabiyul ladzina amanu ma'ahu, di mana hari Allah tidak menghinakan nabi, di mana Allah tidak pada hari di mana hari Allah tidak menghinakan orang-orang yang mencintai nabi, yaitu mereka yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Allah tampakkan cahaya mereka di hadapan mereka, di kanan mereka, di kiri mereka, di belakang mereka, sehingga mereka melihat apa? Takyub. Keadaan yang tidak pernah terjadi di dunia di sana dibukakan hijabnya oleh Allah. Yaqulun, mereka orang-orang yang bersama Nabi, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan, artinya atmim lana nurana, tambahkan lagi ya Rasulullah. Ya Allah, beruntung qalbu ini penentunya. Semakin kita buka, semakin bergetar, maka disitulah yang dikatakan iman kepada billah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kalau sudah qalbu, diterima dengan qalbu, nyaman gitu. Nyaman. Kita bergaul pakai qalbu, nyaman melihat orang pakai qalbu dengan tuntunan Rasulullah, nyaman. Saudara kita makin banyak, kemudahan makin banyak. Hati kalau sudah punya hubungan kuat dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, makanya banyak orang-orang dikatakan ahlullah, para salihin, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Karena mereka para wali-wali Allah dekatnya ketika membuka qalbunya dengan Allah. Qalbu kalau sudah terbuka dengan Allah, maka hilang kesedihan, kekecewaan. Qalbunya sudah terbuka dengan tauhid, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat orang kalau sudah hidup kayak begitu, ya, nyaman. Ya seperti Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafiz, banyak orang yang fitnah beliau, banyak orang yang caci maki beliau, banyak orang yang hasad kepada beliau. Namun apa? Beliau tidak membalas sedikit pun. Begitulah tanda mursyid, tanda seorang guru murabbi yang sudah usul kepada Allah, usul kepada Rasulullah, hatinya bersih, tiada kebencian. Itu qalbu yang berbicara, bukan syahwat dan nafsu yang berbicara. Ya, ketika kita menerima Rasulullah dengan qalbu kita, nyaman, kita selawat, bergetar. Bahkan tetangga-tetangga kita pun mendengarnya pun juga nyaman. Ya Allah, merinding bulu kuduknya. Ini yang dikatakan 4 anasir, 4 unsur
Unsur ini dari bahasa hadis, bahasa Arab, anasir menjadi jamaknya. Unsur itu air, api, tanah, angin, udara. Ya. Di tubuh kita ini anasir terdapat. Ya. Ketika merinding kita mendengarnya dan terasa ringan, sifat anginnya mulai naik. Enteng di kolbu. Ya. Tubuh merespon. Juga kalau mikir yang enggak tegang, itu bisa berdampak berat tubuh kita, sakit kepala kita. Kenapa? Beban masuk ke dalam kolbu. Maka kata Rasulullah, akhwafu min ummati, yang aku khawatirkan dari umatku adalah hubbud dunia. Kalau dunia sudah masuk ke dalam kolbu, dia akan menyusahkan. Ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Siapapun yang memasukkan dunia ke dalam dirinya maka seperti bangkai. Makanya zaman dahulu, zaman sahabat Rasulullah paling tahu si anu sedang dari sini, dicium aroma wanginya. Kalau kolbunya bagus, itu tercium aroma wangi. Di zaman Habib Ali, Syahibul Maulid Sintul Durar pun juga begitu, saling bersilaturahmi di antara orang saleh dengan orang saleh yang lainnya. Ketika datang si memiliki kedudukan wali kutub, ketika datang itu tercium bau aroma. Oh tadi si sana dari sini, tadi si Habib Ali dari sini, aromanya wangi. Ya, tercium aroma kasafnya dari hidungnya. Jadi setiap perbuatan yang mulia, perbuatan yang suci itu mengeluarkan aroma. Jadi kebalikannya, kalau perbuatan dosa dan maksiat itu tercium bau bangkai, bau busuk, wal-'iyadzu billah. Begitu juga kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Ketika menyenguk anaknya Ismail, datang ke rumah anaknya, nggak taunya Nabi Ismail teu aya. Tarawih nuju dakwah teh apa? Uihna saminggon sekali, seminggu sekali gitu. Kesian ini nggak ngerti ini. Seminggu sekali. Nabiullah Ibrahim jenguk anaknya, namanya mantu baru belum ditengokin. Ditanya itu Nabi Ibrahim, "Duh, gitu. Teh, gimana si Mas Mail? Ente sama Mas Mail gimana? Nyaman nggak?" Ini si istrinya Nabiullah Ismail ceritain, Mas Mail mah begitu orangnya, begini, segala aibnya diceritain. Dia nggak tahu yang datang adalah mertuanya. Tak lama kemudian nanti kalau Mas Mail pulang, ini tiang suruh ganti. Begitu aja. Iya, salamin ya sama Mas Mail begitu. Tak lama kemudian tuh Nabi Ismail pulang. Ya. Sebelum nanya sama bininya, Nabi Ismail udah cium tuh aroma. Jadi ada yang kesininya, orang tua seperti ini. Itu penciumannya dibuka oleh Allah. Jadi keadaan mereka, para nabi, para rasul seperti itu, akan mencium bau aroma wangian. Begitu juga di zaman Rasulullah. Para sahabat Nabi kalau ingin tabarruk, ngambil barokah dari Rasulullah. Ketika lebaran anak yatim, Rasulullah paling senang ngumpulin anak yatim. Itu palanya dicium, dikasih hadiah sama Rasulullah, dicium. Jadi sahabat Nabi itu yang bernama Anas bin Malik itu mengabdi dari umur 7 tahun. Ya. 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah. Anas bin Malik paling tahu. Kalau mau tahu tandanya anak yatim yang bekas dicium oleh Rasulullah itu pasti wangi. Jadi sahabat nyari yang bekas dicium oleh Rasulullah, dicium lagi. Tabarruk, Rasulullah bibirnya nempel di situ, ikut ngambil barokah dari Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi seperti itu keindahan para sahabat. Bahkan itu sampai rambutnya Rasulullah ketika motong, ya, di musim umrah. Rasulullah umrah, namanya kalau sudah akhir umrah itu udah selesai dari sa'i, ya, dari Safa dan Marwah itu kan selesai itu, ya kan, tahallul. Rasulullah tahallul, potong rambut namanya, ya. Itu rambutnya dikerubutin nih para sahabat, jangan sampai ada yang jatuh ke bumi. Kenapa? Khawatir rambut Rasulullah terinjak-injak, karena rambut Rasulullah mulia. Rambut yang pernah menghadap kepada Allah ketika Isra dan Mi'raj, melewati daripada 7 lapis langit, Arsy,
Malaikat Jibril lagi nggak nyampe itu. Jadi diambil oleh para sahabat Rasulullah, terutama Khalid bin Walid, apalagi itu sampai dibawa perang itu rambut. Nah, pernah di perang Khandaq, ya. Di perang Khandaq itu kopiahnya Khalid bin Walid jatuh. Beliau itu nggak pikirin dirinya, nggak pikirin nyawa, bukan pikirin apa kopiahnya, karena di dalam kopiah terdapat rambut Rasulullah. Nggak ada dok, beliau itu kalau kopiah itu diinjak, rambut Rasulullah diinjak oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, diselamatkan, itu nggak peduli. Itulah keadaan mereka para pecinta Rasulullah. Tak kalau pulang dari peperangan, kakinya Khalid bin Walid itu sakit dengkul, bertemu oleh paman Rasulullah bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Wahai Khalid, kenapa kakimu sakit? Bahasa gitu, nyeri bah gitu. Ini nyeri teuing gitu, melompang teh muka rasa pisang. Berasa banget sakitnya di dengkul. Maukah aku beritahu obat yang paling mujarab dari segala obat? Asal kau jujur apa yang ada di dalam kolbumu. Apa wahai Sayyidina Abbas? Wahai paman Rasulullah, apa itu? Siapakah orang yang paling engkau cintai melebihi daripada dirimu yang ada di dalam kolbumu? Wa Muhammad Habibullah Habibi. Dialah Muhammad, kekasih Allah, kekasihku. Pada saat itu dengkulnya sembuh. Kalau kita kan udah minum obat 7 kali, 7 malam, 7 hari 7 malam, anggar kene wae, apa aya nu salah teh ya. Kalau para sahabat Nabi punya penyakit disebut begitu, kolbu yang bicara. Muhammad Habibullah wa Habibi. Begitu. Hebatnya kolbu mereka memiliki hubungan intim kepada Rasulullah, mampu menyembuhkan penyakit lahirnya. Itulah maqam mahabbah. Kita baru senang aja, kita udah girang banget, ngumpul begini aja sudah girang. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu berkumpul seperti ini. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada di dalam kalimat ilmu tauhid, tauhid ma'rifatu af'aliyah. Jadi kita harus mengimani segala perbuatan Allah, walaupun itu daun yang kering jatuh dari tangkainya, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bernapas turun naik. Siapa yang berbuat terhadap nafas kita? Allah. Bukan paru-paru, bukan jantung, ya. Siapa yang memberi kita nafas? Allah yang berbuat pada saat ini. Bukan kebetulan. Walladzi khaliqal insan min tin. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah. Ya basyariyahnya ya tanah. Min tin, min nutfah. Ya, berapa bulan di dalam kandungan? Ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari, macam-macam deh. Ada yang 10 bulan. Kalau kata orang Betawi sana mah bunting kebok. Tuh. Iya 10 bulan, bahkan 10 bulan lebih gitu. Itu tubuh kita dicipta dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila telah kusempurnakan tubuhnya, jasadnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu Allah hembuskan roh. Ya, kalau jasad baliknya ke bumi karena berasal dari bumi. Tapi kalau ruh dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi di dalam tubuh kita yang kasar ini terdapat amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qalbu ini adalah sentralnya menuju kepada ruh. Orang, kata Imam Syafi'i, apa kata beliau di dalam diwannya? Kun faqihan wa safiyya, jadilah engkau menjadi orang yang faham, ahli dalam fikih dan juga ahli dalam sufi, tauhid kepada Allah. Apabila dipadu ya ilmu fikih, ilmu sholat kita, ilmu wudu, ilmu bab mengenal air, ilmu wudu, ilmu sholat dipadu dengan ilmu tauhid, maka sholatnya akan khusyuk, hadir qalbunya. Gitu, jadi enggak goyang lagi. Jadi yang goyang sebenarnya apanya? Qalbunya.
karena ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita berasal dari sisi Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan di dalamnya, yaitu ruh, setelah jasad itu disempurnakan. Makanya hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ibunda kita yang menciptakan kita, ya, cuman sebab aja. Abah kita, ibu kita, cuman sebab aja, ya, bergerak-gerak. Apakah ibu kita yang masukin itu tulang? Bukan. Bergerak-gerak. Ya Allah, ada plasentanya, sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengaturannya. Diasuh kita oleh Allah. Yang ngeluarin siapa? Ya Allah juga, bukan bidan masabab. Dikeluarin dari lubang yang kecil. La ilaha illallah. Kebesaran Allah. Dari tanah bisa bergerak, dari tanah bisa bergerak, bisa hidup. Disitulah dianjurkan oleh Rasulullah, ya, untuk apa? Diatankan dan diiqamatkan, ya, karena ada ruh, ya. Ruh itu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, apakah aku Tuhan kamu? Betul. Pertama kali yang mengatakan qalu bala syahidna adalah Ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ikut persaksian, betul, hai Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Begitu. Jadi ilmu iman ini luar biasa kalau kita gali. Insyaallah mudah-mudahan setelah acara malam tahun baru ini, insyaallah akan berlanjut kajian. Kita buka kitab di sini. Kita jadi rutin aja, ya. Insya Allah kita buka hubungan kita dengan keilmuan kepada Allah dan Rasulullah, sehingga ibadah kita semakin meningkat, kualitas maqam qalbu kita, berkualitas syariat kita, berkualitas tauhid kita, sehingga qalbu kita menampung cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir pada malam hari ini, yang dalam keadaan kurang sehat, disehatin, diangkatin badannya, karena barokah daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ibu-ibunya semangat, udah nyiapin, saya dapat kabar katanya. Nih ibu-ibunya juga kepengen kajian. Insya Allah dengan sebab rasa yang senang dengan hati, Allah yang berikan kemudahan. Ya, yang berikan kemudahan, Allah yang memberikan kemudahan. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ciptakan, Allah jadikan kita semuanya ini adalah sebaik-baik ummatun yad'una ilal khair. Kita dicipta oleh Allah menjadi umat yang menyeru, yang mengajak kepada hal-hal kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang munkar, yang sehingga apa? Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu semoga kepada kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rahmat, keridhaan dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup daripada majlis kita dengan kalimat zikir, ya Allah, ya Allah. Kita istighosah buat kampung kita, buat saudara-saudara kita, muslimin muslimat, ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Semoga dijaga oleh Allah dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam hasud, dari berbagai macam adu domba, dan kita dijauhkan dari musibah dunia dan akhirat. Ya Allah, 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 ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ampuni setiap maksiat kami, ampuni dosa kami baik zahir maupun batin. Ya Allah, Wahai yang Maha memiliki ampunan, ampuni dosa kami zahir dan batin kami. Pada malam tahun baru ini, ya Rabb, Engkau kumpulkan kami di dalam perkumpulan yang mulia. Engkau yang menjadikan kami berkumpul di tempat ini, ya Rabb. Engkau yang membuat kami berzikir dan berselawat. Kalau bukan hidayah dan taufik darimu, niscaya kami tidak akan mampu duduk di tempat ini. Ya Allah, ampuni dosa kami baik lahir dan batin kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakan kami dalam perkumpulan ini. Kami adukan kelemahan kami, Ya Rabb, dalam berbuat taat, dalam berbuat ibadah. Kami jauh dari kekhusyuan, kami jauh dari sifat taat dalam beribadah. Ya Allah, ampuni setiap kelalaian kami dan dosa kami dan maksiat kami yang membuat kami kesulitan, Ya Rabb, yang membuat kami mendapatkan musibah. Pada malam hari ini kami bermunajat, bertaubat kepadamu, Ya Allah. Kami merayakan malam tahun baru dengan zikrullah, dengan salawat kepada Nabi-Mu Muhammad. Oleh karena itu, rubahlah keadaan kami, rubahlah keadaan hati kami, rubahlah keadaan rumah tangga kami, rubahlah keadaan masyarakat kami. Ya Allah, pada malam ini banyak umat merayakan malam tahun baru, mengikuti bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam hari ini banyak mereka merayakan dengan perzinahan, banyak berpesta-pesta dengan mabuk-mabukan, banyak yang berpesta dengan perjudian dan kemaksiatan yang lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, namun Kau hadirkan kami, Kau pilih kami dalam perkumpulan yang mulia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ridailah kami, Ya Rabb, ridailah kami, Ya Rabb. Jadikanlah kami ahli taubat dan juga dosa kedua orang tua kami, Ya Rabb, yang masih hidup, Ya Allah. Bahagiakan dia, Ya Allah. Kasihanilah dia, Ya Allah. Sayangilah dia, Ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, Ya Rabb, angkat segala siksaan terhadap mereka. Terangi kuburnya, Ya Allah. Terangi kuburnya, Ya Allah. Bahagiakan ruh mereka, Ya Allah, dengan seterang-terangnya cahaya rahmat-Mu, Ya Rabb. Ya Allah, tetangga-tetangga kami, Ya Rabb, saudara-saudara kami, Ya Rabb, muslimin muslimat, Ya Rabb, yang terjebak pada malam perayaan malam tahun baru dengan daya-dayanya, dengan segala maksiatnya, runtuhkan daripada maksiatnya, gantikan dengan taubatan nasuha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk mereka dengan hidayah-Mu, dengan taufik-Mu. Ya Allah, seandainya mereka tahu bahwasanya merayakan malam tahun baru dengan maksiat, pada saat itu malaikat Israel telah berada di hadapannya.
المسلمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اهدي أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد يا bersama Nabi Muhammad. Berikanlah jalan kubur kami bersama Nabi Muhammad. Di yaumil mahsyar bersama Nabi Muhammad. Di sirat bersama Nabi Muhammad. Di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hindarkan kami di mana hari kau menakutkan aku. Wa la yad'u malun wa la banun, yang tiada bermanfaat harta dan keturunan illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali hati yang dipenuhi cahaya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam qalbunya atau di dalam jiwanya, maka Allah haramkan ia dari api neraka. Maka kita gunakan qalbu kita, kita nafikan kalimat la ilaha illallah. Lam alif la ilaha nafi, tiada kecuali Allah yang menggenggam roh kita pada saat ini, yang menggenggam setiap nafas kita, yang menggenggam semua seluruh apapun yang ada di jiwa kita, di dalam zahir kita dan batin kita. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتجزنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا ارزق بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي على آله ما حر قدري والصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Insya Allah kampung ini